Perhatikan soal berikut. Jika 22 dibagi oleh bilangan bulat positif n bersisa 2, manakah pernyataan n yang pasti benar? Diberikan 4 pernyataan. Pertanyaannya adalah berapa banyak pernyataan yang benar? Untuk menjawab soal ini, bisa kita gunakan skema pembagian yang cukup simple, yaitu misalnya kita buat pakai contoh yang lain, angka yang lain dari soal ini. Misalnya kita buat 17 dibagi 3. Berapakah sisa dari 17 dibagi 3? Nah, jadi untuk memperoleh sisanya itu kan 17 bagi 3 yang mendekati angka 17 itu adalah 5 ya. 5 dikali 3 itu adalah 15 ditambah 2. Nah, jadi ini 5 ini adalah hasilnya ya. Lalu 3 ini adalah pembaginya dan ini adalah sisanya. Nah, jadi untuk skema yang bisa kita gunakan bahwa ketika kita punya bilangan F, itu bisa kita bentuk dari hasil bagi dikali dengan pembagi ditambah dengan sisa. Nah, jadi ini bisa kita gunakan skema yang cukup sederhana dari ilustrasi ini. Nah, jadi suatu angka itu bisa dibentuk dari hasil bagi lalu dikalikan dengan pembagi ditambah dengan sisa. Nah, untuk soal ini 22 dibagi oleh bilangan bulat positif n, sisanya 2. Sehingga bisa kita buat 22 itu bisa dibentuk dari hasil baginya kita belum tahu, lalu pembaginya, jadi pembaginya itu adalah n, yang mana n ini adalah bilangan bulat positif ya, berarti n ditambah dengan sisanya 2. Nah, sisanya di sini adalah 2. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara sederhana, 22 dibagi n ya, haruslah bersisa 2. Nah, jadi untuk n ini tidak boleh kita pakai untuk 1 ya, karena ketika n-nya 1, ketika nilai n-nya 1 berarti habis dibagi ya. Dan juga tidak boleh n itu bernilai 2 ya. Kenapa? Karena ketika n-nya bernilai 2 maka tidak bersisa 2. Karena ketika n-nya 2 itu hasil baginya itu adalah 11 dan sisanya adalah 0. Jadi n itu tidak juga boleh 2, sehingga bisa kita katakan bahwa n itu haruslah lebih besar dari 2 ya, dan bilangan bulat positif ya. Pertanyaannya, berapakah nilai n yang bisa kita gunakan? Nah, jadi dari persamaan yang kita dapatkan ini cukup mudah kita temukan nilai n. Jadi 22 sama dengan H itu adalah hasil bagi dan n itu yang akan kita cari tambah 2 kan. Nah, jadi ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri, jadi kita dapatkan 20 itu sama dengan H kali n ya. Nah, jadi biar mudah kita putar balik aja, H kali n itu sama dengan 20. Nah, jadi kita ingin mencari nilai n ya. Berarti n berarti 20 per H. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa n itu adalah kelipatan 20 dan nilai n itu tidak boleh lebih dari 2 ya. Jadi ketika n-nya tepat 2 berarti kan sisanya bukan 2 lagi tapi sisanya adalah 0. Jadi bisa kita gunakan beberapa kemungkinan. Ketika H-nya 1, nah jadi kita tulis saja di sini kan kita dapatkan n sama dengan 20 per H ya. Nah, jadi ketika H-nya itu sama dengan 1, bisa ya 20 bagi 1. Kita akan dapatkan nilai n-nya itu sama dengan 20. Nah, coba kita buat ilustrasinya. 22 bagi 20, 22 bagi 20 itu kan 1 ya. Maka sisanya adalah 2. Pas ya. Nah, jadi memenuhi untuk n sama dengan 20. Berarti salah satu nilai n-nya bisa kita dapatkan yaitu adalah 20. Nah, dari kemungkinan selanjutnya kita coba untuk H sama dengan 2. Berarti hasil baginya 2. Apakah kita bisa dapatkan n bilangan bulat positif? Ya, berarti 20 bagi 2. Itu kita akan dapatkan nilai n-nya sama dengan 10. Apakah untuk n sama dengan 10 itu bernilai benar? Coba kita ilustrasikan. 22 dibagi 10 jadinya ya. Karena n itu adalah pembagi, itu nilainya 10. Ya benar, sisanya adalah 2. Nah, kita coba lanjutkan lagi. Kita lanjutkan kemungkinan selanjutnya. Mungkinkah nilai H sama dengan 3? Jadi ketika kita buat hasilnya itu 3, berarti 20 per 3 jadinya ya. Itu kita tidak dapatkan nilai n-nya itu bilangan bulat positif. Jadi nilai n-nya jadinya 20 per 3. 20 per 3 itu bukan bilangan bulat positif ya. Jadi bukan bilangan bulat jadinya. Itu bentuk bilangan pecahan. Nah, jadi untuk n sama dengan 3 itu tidak memenuhi. Nah, jadi
untuk n sama dengan 3 tidak memenuhi. Coba kalau kita tulis misalnya 22 dibagi 3 misalnya. Nah, itu kan sisanya hanya 1 ya, karena 7 kali 3 itu 21 ditambah 1 jadinya sisanya hanya 1, bukan sisanya 2. Nah, jadi sangat terlihat jelas. Nah, kemungkinan selanjutnya kita coba untuk hanya sama dengan 4. Kapan kita berhenti? Ketika kita sudah mendapatkan nilai n-nya itu ya tidak lebih dari 2 ini ya. Jadi batas nilai n itu jangan sampai bernilai 2. Ya kan ini kan nilainya makin kecil ya, dari 20 ke 10. Jadi kita coba untuk hanya 4 misalnya. Jadi kita kembalikan ke persamaan ini, berarti kan ketika hanya itu bernilai 4, berarti n yang kita dapatkan itu adalah 20/4, yaitu 5. Nah, jadi kita dapatkan nilai n-nya 5. Apakah 5 ini bilangan bulat positif? Iya. Coba kita buat 22 dibagi 5, apakah sisanya 2? Ya, juga bernilai benar. Nah, makin kecil nih, berarti 20, 10, 5. Jadi ketika kita coba hanya sama dengan 5 misalnya, jadi ketika kita buat hanya itu 5 atau hasil baginya 5, berarti 20 bagi 5, berarti kita dapatkan n-nya itu 4. Nah, apakah 4 juga bersisa 2 ketika dibagi dengan 22? Coba, berarti 22 dibagi 4 ya. 22 dibagi 4, berarti yang paling mendekati 5 ya. 5 kali 20 tambah 2 ya, benar. Nah, jadi nilainya makin kecil dari 20, 10, 5, 4. Ketika hanya sama dengan 6, nah jadi kan 20/6 jadinya ya. Kalau 20/6 itu tidak bilangan bulat lagi. Nah, hanya dengan untuk 7 juga tidak menghasilkan bilangan bulat, hanya bilangan pecahan. Lalu 8 juga, 9 juga, dan kita cobakan hanya sama dengan 10. Jadi ketika kita buat h sama dengan 10, kita dapatkan berarti kan 20/10 ya. Jadi kita dapatkan nilai n-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita sepakati bahwa n itu tidak boleh haruslah n itu lebih dari 2 ya. Karena ketika n kita dapatkan 2, berarti 22/2 itu kan hasilnya 11 ya. Sisanya 0. Nah, jadi untuk n sama dengan 2 itu tidak memenuhi. Jadi beberapa kemungkinan nilai n yang bisa kita dapatkan yaitu 4, 5, 10, dan 20 ya. Coba kita bersihkan dulu. Jadi nilai n yang memenuhi itu adalah n sama dengan 4, lalu 5, lalu 10, dan 20 ya. Inilah nilai n yang memenuhi. Yang mana ketika 22 dibagi dengan kemungkinan ini, maka pasti bersisa 2 ya. Jadi kita coba cek pernyataannya. N adalah bilangan genap saja. Nah, jadi di sini 4, 5, 10, dan 20 ini tidak bilangan genap. Nah, jadi karena ada di sini bilangan ganjil menyebabkan pernyataan pertama salah, karena di sini ada pernyataan saja ya. Padahal ada angka 5 di sini yang merupakan bilangan ganjil. Kemudian kita cek pernyataan kedua, n adalah kelipatan 4 saja. Kelipatan 4 saja berarti haruslah 4, 8, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada kita dapatkan 5, ada dapatkan 10, dan 20. Itu bukan kelipatan. Nah, 20 bisalah kelipatan 4 ya, tapi si 10 tidak bisa kita buat kelipatan 4 ya. Sehingga di sini ada kata sajanya ya. Jadi untuk pernyataan kedua juga bernilai salah. Dan pernyataan yang ketiga, n adalah faktor dari 15. Nah, faktor dari 15 itu adalah ya 1, 3, 5, dan 15 ya. Apakah di antara bilangan ini termasuk bagian dari n? Ya, si 5 oke ada. Jadi kan faktor dari 15 itu kan dan ya, harus memuat kedua-duanya. Sementara 3 itu bukan bagian dari n ya. Sehingga untuk pernyataan ketiga juga bernilai salah. Dan yang terakhir, n adalah kelipatan 5 saja. Jadi kelipatan 5 saja, untuk 5, 10, dan 20 itu bernilai benar, tapi di 4-nya dia bermasalah. Jadi karena di sini saja, n adalah kelipatan 5 saja. Jadi untuk pernyataan keempat juga bernilai salah. Sehingga berapa banyak pernyataan yang benar? Yaitu tidak ada pernyataan yang benar. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah di option yang A, yaitu 0 pernyataan yang benar atau tidak ada pernyataan yang benar.